hati Tuhan bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Bersama dengan saya Pendeta Dr. Anas DTH, kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan implementasi moral terbaik dalam konteks Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Mengapa ini sangat penting? Karena hemat saya, Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Tentu kita sepakat bahwa dia adalah juru selamat. Namun juga hal lain yang perlu kita lihat adalah dia memberikan satu pesan moral yang sangat penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Nah, pengajaran tentang Yesus Kristus, guru moral terbaik, ya, dalam konteks Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 ini merupakan pembelajaran atau renungan firman yang dibagi menjadi dua. Ini merupakan bagian yang pertama. Kalau kita memperhatikan konteks seksi atau konteks dekat dari Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini adalah Matius 26 ayat 1 sampai dengan pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, yang memberikan penjelasan tentang pengajaran karya penebusan Kristus yang tentunya sangat berhubungan dengan moral. Nah, Matius 26 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua itu secara khusus menyatakan setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Nah, nats tersebut menunjukkan bahwa kehidupan Yesus di bumi sebagai manusia sejati akan berakhir melalui penyaliban dan meninggal dunia. Sehingga sebelum berpisah dengan murid-muridnya, Yesus memberikan pesan terakhir yang selanjutnya disebut sebagai pemuridan. Nah, peristiwa Paskah dalam Matius 26 ayat 2 ini merupakan perayaan untuk memperingati pembebasan bangsa Israel dari Mesir, sekaligus menjadi momen di mana Yesus akan menjalani proses penyaliban. Nah, rangkaian peristiwa penyaliban dimulai dengan cerita tentang perundingan para imam, kepala dan tua-tua Yahudi untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia, yang berlangsung di istana besar Kayafas sebagaimana dijelaskan dalam Matius 26 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Nah, Matius 26 ayat 3 sampai 5 ini menunjukkan pernyataan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Matius 26 ayat yang kedua. Jadi kalau kita memperhatikan Matius 26 ayat 1 sampai 5 ini sebenarnya menjelaskan adanya hubungan pemuridan dengan moral, yakni Yesus menegur dan atau mengingatkan murid-murid agar memiliki moral yang baik, tidak seperti para imam kepala atau tua-tua Yahudi dan Kayafas yang terlibat dalam tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Kita perhatikan Matius 26 ayat 6 sampai dengan 12 itu menjelaskan seorang perempuan mencurahkan minyak di kepala Yesus, dan Yesus pun menyatakan kepada murid-murid bahwa hal tersebut merupakan persiapan penguburannya, dan sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan tersebut terhadap Yesus selalu diingat. Jadi Matius 26 ayat 6 sampai 13 ini menjelaskan adanya hubungan pemuridan dengan moral, yakni Yesus mengajarkan murid-murid untuk memiliki moral yang baik seperti yang dimiliki oleh perempuan tersebut, yakni melakukan hal-hal yang berhubungan dengan Injil. Kemudian kita perhatikan Matius 26 ayat 14 sampai dengan 20 menjelaskan bahwa Yudas Iskariot hendak menyerahkan Yesus dan akan menerima imbalan sebesar 30 uang perak. Namun sebelumnya ada peristiwa perayaan Paskah di mana Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Kemudian Yesus berkata, "Sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Itu ayat 21.
Namun Yudas menyatakan, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Ayat 25. Nah, selanjutnya Yesus melakukan perjamuan kudus dengan menggunakan roti, mengucap syukur, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Itu ayat 26 ya. Nah, setelah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Itu ayat 26 sampai dengan 28 ya. Nah, Matius 26 ayat 39 ini menjelaskan bahwa Yesus sendiri berdoa, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah terjadi seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Murid-murid tetap tidur, tidak seperti Yesus yang selalu berdoa. Sehingga Yesus membangunkan dan berkata, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Itu ayat 40. Kemudian ayat 47 sampai dengan 50 itu menjelaskan bahwa Yudas menyerahkan Yesus untuk ditangkap dengan ciuman. Selanjutnya ayat 57 menjelaskan bahwa Yesus ditangkap, kemudian menghadap Kayafas imam besar, di mana ahli-ahli Taurat dan tua-tua juga berkumpul. Imam besar menyatakan kepada Yesus, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah Engkau Mesias, anak Allah yang hidup atau tidak?" Itu ayat 3 ya. Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Ayat 64. Imam besar pun mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah," maksudnya Yesus. "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya," maksudnya hujat Yesus. Itu ayat 65 ya. "Bagaimana pendapatmu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Ayat 66. Matius 26 ayat 14 sampai 20 menjelaskan adanya hubungan pemuridan dengan moral, yakni Yesus mengajarkan untuk tekun berdoa dan tidak mengikuti teladan Yudas yang mencium Yesus kemudian menyerahkannya untuk ditangkap, satu tindakan yang sangat munafik ya. Matius 27 ayat 1 menyatakan ketika hari mulai siang, seorang imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Ayat 2 menjelaskan Yesus dibelenggu lalu dibawa untuk diserahkan kepada Pilatus wali negeri. Ayat 22 menunjukkan bahwa Pilatus menanyakan, "Apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Ayat 22 memberikan penjelasan tentang keputusan akhir dari Pilatus untuk membebaskan Barnabas. Tetapi Yesus menderita, disesah, dan diserahkan untuk selanjutnya disalibkan. Perhatikan, ayat 50 memberi penjelasan tentang tindakan keputusan Yesus untuk menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ayat 57 sampai 58 menjelaskan seorang kaya dari Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Yusuf selanjutnya mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan yang bersih, lalu membaringkannya di dalam kubur yang baru yang digali dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, lalu pergilah Yusuf. Itu dijelaskan dalam ayat 59 sampai 60 ya. Jadi saudara-saudara, Matius 27 ayat 1 sampai 60 ini sebenarnya menjelaskan hubungan pemuridan dengan moral, yakni Yusuf yang dari Arimatea menjadi contoh yang baik karena peduli dan bertanggung jawab untuk menguburkan Yesus dengan baik sekalipun orang lain tidak lagi memperdulikan mayat Yesus. Perhatikan Matius 28 ayat 1 sampai 6 menjelaskan peristiwa kebangkitan Yesus. Ayat 9, Yesus menjumpai murid-murid, namun pada ayat 11 sampai 15 imam-imam kepala dan tua-tua berunding
untuk menyogok serdadu-serdadu agar menyatakan bahwa murid-muridnya datang dan malam-malam mencurinya ketika serdadu-serdadu sedang tidur. Nah, para serdadu melakukan demikian, dan cerita serdadu tentang penculikan mayat Yesus tersiar di antara orang Yahudi. Kalau kita perhatikan ayat 16-17 itu menjelaskan ke-11 murid Yesus berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus. Murid-murid selanjutnya melihat Yesus, ada yang menyembahnya, tetapi beberapa di antaranya ada yang ragu-ragu. Nah, murid-murid yang ragu-ragu menyembah Yesus menjadi penyebab Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu dijelaskan dalam ayat 18 sampai dengan 20. Nah, perintah Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridnya merupakan perluasan dari perintah yang diberikan sebelumnya untuk melayani bangsa Israel. Matius 10 ayat 5 sampai dengan 6 ya. Yang selanjutnya dikenal sebagai pemuridan. Jadi Matius 28 ayat 18 sampai 20 ini menjelaskan adanya hubungan pemuridan dengan moral, yakni Yesus memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Setiap muridnya diperintahkan untuk melakukan segala perintahnya. Salah satunya adalah hidup dalam pertobatan dari segala dosa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan Matius 28 ayat 18 sampai dengan ayat 20 menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah sebangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Istilah muridku dalam ayat 19 digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, terambil dari bahasa Yunani mateteusate. Secara leksikal itu diartikan menjadikan murid, membuat murid. Nah, istilahku dalam ayat 19 untuk naskah Yunani tidak ada. Namun bila dihubungkan dengan ayat 18 ditemukan Yesus, yang artinya Yesus, sehingga dapat dipahami bahwa memberi perintah adalah Yesus. Nah, istilah mateteusate merupakan bentuk verb imperatif aorist aktif, orang kedua jamak dari akar kata mateteu. Secara gramatikal memberi makna bahwa kalian murid-murid saat menerima perintah Yesus, lakukanlah pemuridan. Sebelumnya belum pernah memuridkan orang lain untuk Yesus. Nah, itu sebabnya mulailah memuridkan dan lakukanlah itu terus menerus. Jadi istilah muridku yang dimaksudkan adalah murid milik Yesus atau murid yang menjadi milik Yesus. Nah, penggunaan istilah disciple, pengikut atau murid, bila dihubungkan dengan kata benda secara literal bermakna seorang pembelajar, pengikut yang berusaha keras menjadi pengikut Yesus, yaitu murid-murid orang-orang Yahudi, siapa saja yang percaya kepada dia yang menerimanya, dan seorang yang menyerupai guru atau Kristus sebagaimana dijelaskan dalam Yohanes 8 ayat 31, Yohanes 15 ayat 8. Nah, istilah kuasa yang digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam bahasa Yunani menggunakan kata exousia. Secara leksikal dapat diartikan sebagai pengaruh, otoritas atau kuasa yang absolut dan kapasitas yang luar biasa. Jadi istilah kuasa ini menunjukkan adanya otoritas absolut dari Tuhan Yesus yang memberi perintah sehingga murid-muridnya tidak perlu mempertanyakan ataupun meragukan kuasanya terhadap murid-murid untuk melakukan pemuridan. Istilah exousia merupakan bentuk noun nominatif feminim singular. Secara gramatikal dalam pengertian yang lebih luas memberi makna bahwa Yesus sebagai pengantara Allah dan manusia secara absolut dengan kewenangannya atau otoritasnya yang supranatural mendelegasikan tugas untuk melaksanakan pemuridan.
pemuridan ke seluruh dunia, suatu upaya untuk melakukan amanat agung Yesus Kristus. Jadi tekanan utama dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 terkait dengan amanat agung dilakukan dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus untuk memuridkan. Konsep dasar eksosia dalam perjanjian baru ini menunjuk adanya kuasa untuk mengambil keputusan yang terjadi dalam hubungannya dengan yang diperintahkan, di mana kesemuanya mencerminkan ketuhanan Allah, merupakan otoritas ilahi yang diberikan untuk bertindak, dan juga berarti kebebasan bagi masyarakat. Nah, penggunaan istilah eksosia menunjuk pada tindakan yang dilakukan secara absolut, dilakukan oleh Allah sebagai sumber segala kekuatan dan legalitas. Gereja memperoleh otoritas dari Kristus untuk memiliki kewajiban moral dalam menjalankan otoritas. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, terkait dengan moral ini yang merupakan pengajaran Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah guru moral terbaik dalam konteks Great Commission, Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, maka hal pertama yang saya perhatikan, moral terbaik itu dapat dilakukan dengan menjangkau orang lain bagi Kristus. Kata kuncinya adalah pergi. Kalau kita perhatikan Matius 28 ayat 19, kata pergilah yang digunakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam bahasa ini menggunakan kata poreutentes dari akar kata pore umai, ya, atau dari kata dasar ini, poreume ini maksud saya, secara leksikal dapat diartikan pergi, berjalan atau melakukan perjalanan. Perintah pergilah itu menunjuk perintah yang absolut dari Tuhan Yesus, yang menuntut tindakan bergerak dari yang menerima perintah dalam hubungannya dengan amanat agung. Jadi poreutentes ini merupakan bentuk participle atau imperative sense, aorist middle nominative maskulin, orang kedua jamak. Secara gramatikal dapat diartikan kamu sekalian pergi, satu tindakan yang mendahului pemuridan. Umat Allah yang diberkati Tuhan, penggunaan istilah poreumai dalam perjanjian baru ini dalam bentuk medial dan pasif berarti pergi, ya, atau perjalanan, secara khusus jika dihubungkan dengan kematian Yesus Kristus, atau merupakan cara Allah, ya, dalam bentuk imperatif menyatakan kedaulatan Allah untuk memerintah, menyembuhkan atau mengutus. Nah, para murid kemudian dikirim untuk memberitakan penghakiman dan keselamatan. Yesus pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat, satu kepastian keselamatan dan naik ke sorga. Yohanes 14 ayat yang kedua. Kepergian Kristus membuka jalan untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar. Yohanes 14 ayat 12. Dan kedatangan Roh Penghibur atau Parakletos dijelaskan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Nah, tekanan kata pergi lebih kepada pengutusan. Artinya ada orang-orang tertentu yang terpanggil untuk menjadi utusan misi guna memberitakan Injil bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat, di mana setiap orang harus menerimanya secara pribadi dan memberikan hidup bagi Yesus untuk menjadi murid Yesus sehingga memiliki moral terbaik seperti yang diinginkan oleh Kristus. Pergi merupakan tindakan untuk menjangkau setiap orang bagi Kristus. Suatu usaha yang aktif agar setiap orang beroleh keselamatan atau hidup yang kekal. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya